Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 16 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Benteng leluhur. Saat tiga kata ini mulai menyebar di dalam gedung, ekspresi kelompok Master Kegelapan menjadi terfokus. Kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Ying Huan sebelum mereka ragu sejenak dan bertanya, "Apa kamu yakin tentang ini?" Ying Huan mengangguk. "Apa benteng leluhur itu?" Ketika Lindong melihat ekspresi mereka, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya saat dia dengan cepat bertanya. Ying Huan mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menggunakan mata birunya yang sangat dingin untuk melihat Lindong sebelum dia tersenyum berkata, "Itu adalah benteng yang ditinggalkan oleh Master. Kultivasi energi mentalmu saat ini berada di tingkat Master Simbol tertinggi dan kamu belum membentuk istana ilahi, bukan?" Lindong mengangguk. Setelah energi mental seseorang mencapai levelnya, langkah selanjutnya adalah mengubah istana Niwan seseorang menjadi istana ilahi. Ini dianggap sebagai puncak tingkat budidaya energi mental, dan itu disebut tingkat Master Istana Surgawi. Namun, jumlah orang yang berhasil mencapai level ini dapat dihitung dengan satu tangan. Master Kegelapan melirik Lindong sebelum berbicara. "Apa kamu berencana untuk membiarkan dia memasuki benteng leluhur untuk membentuk istana ilahi? Ini bukan prestasi yang berarti untuk maju ke tingkat itu. Di antara kita semua, selain kamu, kita semuanya dianggap berada di setengah langkah ke tingkat Master Istana Surgawi." Ying Huan lalu berkata, "Dia seharusnya bisa melakukannya." Lindong menatap Ying Huan. "Apa yang akan dilakukan benteng leluhur itu padamu?" Lindong bisa merasakan bahwa Ying Huan bertele-tele dan sepertinya dia sengaja menghindari topik ini. Ying Huan melanjutkan, "Benteng leluhur memiliki efek ilahi untuk membantu pelatihan seseorang. Setelah waktunya matang, kami akan membukanya dan mengizinkan para ahli panggung samsara di dunia ini untuk memasukinya. Namun, hanya ada peluang 30% seseorang bisa menerobos dengan sukses." Lindong mengerutkan kening saat dia menatap Ying Huan. Sementara itu, yang terakhir juga menggunakan mata biru esnya yang cantik untuk balas menatapnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketegangan meningkat di antara mereka berdua. Master Kegelapan tanpa sadar terbatuk pelan setelah dia melihat sikap mereka berdua. Kemudian dia berbicara kepada Lindong dengan nada yang menyiratkan makna yang lebih dalam. "Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang hanya bisa kamu ubah jika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Sekarang, kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup." "Apakah begitu?" Lindong tidak melihat guru kegelapan, sebaliknya dia hanya melihat Ying Huan. Ying Huan mengangguk dengan lembut sebelum dia berkata, "Percayalah padaku, oke? Memasuki benteng leluhur akan bermanfaat bagimu." Lindong perlahan menarik perhatiannya. Lagi pula, apalagi yang bisa dia katakan di saat seperti ini? Master Spasial menatap tubuh Lindong sebelum dia tiba-tiba berkata, "Yan, kamu harus berhenti bersembunyi. Ada begitu banyak teman lama di sini. Apa kamu tidak mau keluar dan menyambut kami?" Setelah suaranya terdengar, cahaya hangat segera dipancarkan dari dalam tubuh Lindong sebelum Yan muncul dalam sekejap. Saat dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di depannya, Yan menghela nafas secara emosional sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ying Huan memandang Yan dan berkata, "Yan, kami mungkin akan membutuhkan bantuanmu untuk membuka benteng leluhur." Yan menatap Ying Huan sebelum bibirnya bergerak, namun pada akhirnya dia tertawa pahit sebelum menganggukkan kepalanya. Ketika Master Api melihat ini, dia terbatuk pelan sebelum berkata, "Selain itu, pada hari Raja Iblis Jahat Kosmik berhasil melarikan diri, banyak Yimo lainnya yang ditekan juga berhasil melakukannya. Saat ini, Laut Iblis Kekacauan sedang dalam kekacauan. Lebih jauh lagi, sepertinya penjara iblis tidak lagi menahan diri. Seperti yang mereka katakan, sepertinya perang dunia berikutnya telah dimulai." Master Spasial membelai dagunya sebelum kilatan bijaksana melintas di mata peraknya. "Mereka berencana memanfaatkan kekacauan ini. Selain itu, aku terus-menerus merasa mereka sedang mengerjakan sesuatu." Master Api dan yang lainnya mengangguk dengan lembut. Lindong merenung sejenak sebelum dia menyarankan, "Kalau begitu, mari kita membentuk aliansi di dalam Laut Iblis Kekacauan ini." Master Kekacauan mengangguk. "Aliansi ya? Itu mungkin. Namun, akan sedikit sulit untuk menyelesaikannya." Lindong melanjutkan, "Kita tidak perlu membangun aliansi sendiri. Ada faksi teratas di Laut Iblis Kekacauan yang disebut Aula Api Ilahi.
Kepala aula saat ini juga pemilik simbol kuno api. Selain itu, aula api ilahi cukup berpengaruh. Bersama dengan ancaman dari Yimo, tidak akan sulit untuk membangun aliansi selama kita memberi mereka beberapa panduan. Mengingat kemampuan kepemimpinan Tang Xinlian, sepertinya dia adalah kandidat terbaik untuk menangani tugas rumit menjalankan aliansi sebesar itu. Tentu saja, saya mungkin membutuhkan beberapa dari Anda untuk membantu juga. Lagi pula, di Laut Iblis Kekacauan, ada banyak faksi dan suku yang kuat dengan sejarah panjang dan dasar yang kuat. Suku paling kuat di Laut Iblis Kekacauan bukanlah suku manusia, tapi itu adalah suku setan laut. Itu cukup berat meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi. Suku setan laut ya, tidak masalah. Aku memiliki hubungan dekat dengan leluhur dari klan besar dalam suku setan laut, kata Master Kekacauan. Ying Wanwan berkata dengan lembut. Awalnya, Master Kekacauan berasal dari klan raksasa laut dalam suku setan laut. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, seharusnya tidak sulit untuk meyakinkan suku iblis laut untuk bergabung dengan aliansi. Lindong meliriknya dan berhenti berbicara. Sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo pergi ke aula api ilahi besok. Yimo telah mengamuk selama 2 bulan terakhir, dan kemungkinan berbagai faksi besar di laut setan kekacauan telah sangat menderita. Oleh karena itu, mengumpulkan mereka pada saat ini akan jauh lebih efektif, kata Lindong. Setelah orang banyak mendengar ini, tidak ada dari mereka yang keberatan. Selanjutnya, semua orang melirik Ying Wanwan dan Lindong sebelum mereka pergi. King Tan juga ragu-ragu sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia pergi juga. Dalam sekejap mata, hanya mereka berdua yang tersisa di gedung besar ini. Lindong memandang Ying Wanwan yang menundukkan kepalanya dan menolak untuk berbicara sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan sepertinya dia akan pergi. Ketika dia melihat ini, Ying Wanwan menggigit bibirnya sebelum dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara itu, sensasi mengerikan muncul di dalam hatinya. Namun, Lindong berjalan ke depan Ying Wanwan sebelum dia mengulurkan tangannya dan memegang batu giok esnya seperti tangan kecil yang lembut. Kemudian, dia mengerahkan sedikit kekuatan dan menariknya ke pelukannya. Lengannya memeluk pinggangnya yang lembut dan halus, sementara dia membenamkan kepalanya dengan lembut di dalam rambut panjang biru esnya yang dingin. Apa kamu mendapatkan kembali ingatanmu? Lindong bertanya. Cara dia bertindak hari ini jelas sedikit berbeda dari dirinya yang biasanya. Sedikit. Oleh karena itu, aku mengenali mereka dan mengingat hal-hal tertentu. Ying Wanwan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Lindong lalu mengangguk. Tidak heran dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal tertentu dari zaman kuno. Jangan khawatir, sampai sekarang aku masih Ying Wanwan. Ying Wanwan tersenyum, jelas dia tahu apa yang Lindong khawatirkan. Lindong lalu mengangguk. Terlepas dari apa yang terjadi, jangan bohong padaku. Bisakah kamu melakukannya? Saat dia mengendus aroma samar yang masuk ke lubang hidungnya, lengannya terus memeluk orang yang ada di pelukannya. Sementara itu, suaranya agak serak saat dia berkata. Ying Wanwan juga meletakkan wajahnya di bahunya. Nafasnya menghantam leher Lindong saat dia dengan lembut mengakui. Namun segera setelah itu dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Aku juga tidak ingin berbohong padamu. Itu lama kemudian sebelum Lindong akhirnya pergi. Setelah itu Ying Wanwan berjalan ke depan gedung. Kemudian dia menggunakan matanya yang cantik untuk melihat lautan yang gelap. Angin laut bertiup dan menyebabkan rambutnya yang panjang berkibar lembut bersama angin. Apa kamu benar-benar akan membiarkan dia memasuki benteng leluhur? Sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang Wanwan. Dia berbalik dan melihat Master Kegelapan bersandar pada sebuah pilar. Tangan halusnya melingkari dadanya, sementara mata hitamnya yang cantik menatap Ying Wanwan. Dia perlu membentuk istana ilahi, kata Ying Wanwan. Master Kegelapan lalu berkata, jika kita ingin membuka benteng leluhur, kita membutuhkan setidaknya 6 master kuno untuk bekerja sama. Karena itu, kamu harus menggunakan kekuatan yang telah kamu tekan. Namun, setelah kamu menggunakan kekuatan itu, bukanlah tugas yang mudah untuk menekannya sekali lagi. Dulu, kekuatanmu sangat menakutkan. Namun, itu juga membekukan semua emosimu. Apa kamu yakin kamu dapat terus memperlakukannya dengan cara yang sama setelah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu? Ying Wanwan duduk di bangku panjang. Dia melipat kakinya yang panjang, sementara rambut biru esnya yang panjang tersebar ke bawah, menyebabkan dia tampak agak lemah lembut. Aku tahu, namun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penjara iblis pasti sedang mengerjakan sesuatu. Saya dapat merasakan bahwa Raja Kursi Surga tampaknya pulih dengan cepat. Master Kegelapan datang ke sisinya dan mendesah pelan. Dia memegangi tubuhnya yang sedingin es dan merasakan sakit hati.
Ini telah terjadi bahkan sejak zaman kuno. Beban berat itu yang tidak dapat dipikul oleh siapapun harus mendarat di pundak lembut gadis ini. Faktanya, Master Kegelapan mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika dia pertama kali bertemu Master S, dia juga seorang gadis yang lucu dan lincah. Namun, senyum di wajah gadis itu perlahan menghilang. Ini terutama terjadi setelah guru memberitahunya bahwa dia akan mati dan terserah padanya untuk melindungi setiap kehidupan di dunia ini. Pada saat itu, masing-masing dari mereka menyadari bahwa gadis ini mulai membekukan semua emosinya untuk mengendalikan kekuatannya. Pada kenyataannya, aku cukup berterima kasih kepada bocah itu. Paling tidak, dia membuatmu merasakan emosi sekali lagi, gumam Master Kegelapan. Jangan beritahu dia tentang ini, kata Ying Wanduan. Jika tidak, mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan memasuki benteng leluhur. Master Kegelapan lalu berkata tanpa daya, bahkan pada saat seperti ini, kamu masih memikirkannya. Ying Wanduan bersandar ke pelukan Master Kegelapan, kemudian dia berkata, sebenarnya aku tahu bahwa dia ingin melampauiku. Karena dengan begitu, dia bisa dengan percaya diri memintaku untuk tetap di belakangnya. Angan-angan apa ini? Master Kegelapan melengkungkan bibirnya. Jika sangat mudah untuk melampaui adik perempuan junior, mengapa guru menyerahkan beban yang begitu berat padanya? Ying Wanduan hanya tertawa lembut. Aku percaya padanya. Master Kegelapan terkejut. Dia menunduk untuk melihat Ying Wanduan. Saat ini, sudut bibir yang terakhir terangkat menjadi lengkungan yang hangat dan lembut. Sementara itu, matanya yang cantik sangat cerah. Dia akan melakukannya. Di dalam gedung, ada keyakinan yang tak perlu dipertanyakan lagi dalam suara lembut gadis itu. Lindong dan yang lainnya bersiap untuk pergi pada hari berikutnya. Ketika mereka meninggalkan gedung, mereka menyadari bahwa para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga semuanya menunggu di luar. Ketika mereka melihat Lindong dan yang lainnya, mereka segera mengelilingi mereka. Adik Lindong, saat ini Laut Iblis Kekacauan masih dalam kekacauan. Bahkan, dikabarkan bahwa wilayah laut tertentu diubah menjadi pertumpahan darah oleh Yimo. Apa yang akan terjadi pada wilayah Laut Angin Surga ini setelah kamu pergi? Gutong jelas didorong maju sebagai wakil mereka. Lagi pula, melawan kelompok ahli ini yang jelas merupakan individu terkenal sejak zaman kuno. Para ahli dari wilayah Laut Angin Surga semuanya merasa sangat tertekan. Karena itu, mereka tidak berani berbicara langsung dengan mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk berbicara dengan Lindong yang sedikit lebih mereka kenal. Lindong tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini. Sepertinya orang-orang ini semua ketakutan oleh Yimo. Ini juga merupakan hal yang bagus. Jika mereka takut, itu akan mudah untuk membentuk aliansi. Pemimpin klanku, yakinlah Yimo tidak akan berani datang ke wilayah laut ini di masa depan. Selain itu, kita akan pergi ke Aula Api Ilahi untuk membentuk aliansi. Setelah aliansi itu terbentuk, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk takut pada Yimo, kata Lindong. Aliansi? Mata semua orang melebar setelah mendengar ini. Kalian semua harus mengirim seseorang ke Aula Api Ilahi setelah berita aliansi menyebar. Pada saat itu, berbagai wilayah laut besar akan membentuk formasi teleportasi, dan seseorang akan datang dan membantu kalian jika ada bahaya. Lindong tersenyum ke arah semua orang, kemudian cahaya perak muncul di belakangnya sebelum melilit kelompoknya. Karena itu, kalian semua harus menunggu kabar baik. Cahaya perak itu berangsur-angsur menjadi lebih terang. Tepat setelah Lindong mengucapkan kalimat terakhirnya, dia dan kelompoknya menghilang, meninggalkan sekelompok pemimpin yang tercengang dari wilayah Laut Angin Surga. Scene lalu beralih di Aula Api Ilahi. Ada sosok merah menyala yang duduk di kursi pemimpin di aula besar. Ada banyak orang di aula besar ini. Orang-orang terus mengalir masuk dan melaporkan berbagai intel ke otoritas yang lebih tinggi. Tang Xinlian duduk dengan elegan. Mungkin itu karena dia tidak memimpin pasukan saat ini dan dia mengenakan gaun panjang merah. Dia tampak sedikit lemah lembut saat ini. Faktanya, dia tidak terlihat seperti pahlawan wanita yang keren. Saat dia mendengarkan berbagai laporan penting, dia mulai sedikit mengernyitkan alisnya. Keributan baru-baru ini di Laut Iblis Kekacauan juga telah mempengaruhi Aula Api Ilahinya. Namun, dengan King Zi ditempatkan di Aula Api Ilahinya, itu juga menarik banyak ahli top dan ini memungkinkan kekuatan Aula Api Ilahinya melambung. Selain itu, berkat kemampuan kepemimpinannya, meskipun mereka yang menyerang Yimo dapat menyebabkan kekacauan pada hari pertama mereka tiba, mereka kemudian diblokir dan dihentikan di luar wilayah laut yang dikelola oleh Aula Api Ilahi. Meskipun demikian, masalah militer yang rumit itu juga menyebabkan Tang Xinlian menjadi jauh lebih sibuk. Duduk di dalam aula besar, banyak perintah dengan cepat dikeluarkan dari bibir merah kecil dan lembab Tang Xinlian. Setelah itu,
beberapa panatua di aula besar menyampaikan perintahnya. Orang-orang datang dan pergi, namun tidak ada tanda-tanda kekacauan. Panatua Ling, beberapa Yimo telah muncul di wilayah Laut Utara. Berdasarkan informasi yang kami terima, mereka seharusnya berjumlah sekitar 500 atau lebih. Selain itu, ada seorang jenderal Yimo yang memimpin. Kamu akan memimpin 1000 pengawal api ilahi dan menuju ke sana untuk memusnahkan mereka. Kamu dapat memobilisasi pengawal wilayah Laut Utara sesuai keinginan Anda. Setelah perintah terakhir dikeluarkan oleh Tang Xinlian, dia menjentikkan jarinya sebelum token perintah merah menyala mendarat di tangan seorang lelaki tua berpakaian hijau yang terakhir segera pergi setelah menerimanya. Setelah berurusan dengan semua masalah ini, Tang Xinlian akhirnya menghela nafas lega. Hehe, Tang kecil benar-benar cakap. Sebagai gurumu, aku merasa yakin untuk meninggalkan aula api ilahi di tanganmu. Duduk di kursi Grand Master di sebelah kanan aula besar, Moluo memegang cangkir teh di tangannya. Sementara itu, ketika dia melihat bahwa Tang Xinlian mampu menangani masalah ini dengan tertib, senyum di wajahnya sama mempesonanya dengan bunga. Di sampingnya, King Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Beruntung orang ini berhasil menemukan murid yang luar biasa. Jika tidak, aula api ilahi mungkin akan runtuh jika dia yang menjalankannya. Tang Xinlian melirik Moluo dengan acuh tak acuh dan dia benar-benar mengabaikannya. Lupakan saja, saudara King. Ayo keluar dan bermain catur. Moluo tersenyum canggung setelah dia melihat Tang Xinlian memutar matanya. Master, tidakkah Anda memiliki terlalu banyak waktu? Jika tidak ada yang bisa Anda lakukan, saya dapat dengan mudah menugaskan sesuatu kepada Anda. Tang Xinlian menggertakkan gigi dan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan memintaku untuk bergerak jika sesuatu yang besar terjadi? Moluo tertawa kering. Tang Xinlian mendengus dingin. Saat aula api ilahi mereka bangkit, Moluo menjadi semakin mahir dalam menyingkirkan semua hal yang terkait dengannya. Ketika Moluo melihat bahwa Tang Xinlian menjadi semakin marah, dia tidak berani memprovokasi dia. Sebaliknya, dia melirik King Zi saat dia bersiap untuk melarikan diri. King Zi tersenyum melihat ini. Dia baru saja akan berdiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia tersenyum berkata, lupakan saja, ada beberapa tamu penting yang datang ke aula api ilahi hari ini. Kamu harus tinggal di sini dengan patuh dan menyambut mereka. Tamu penting? Moluo dan Tang Xinlian terkejut setelah mendengar ini. Tepat setelah King Zi berbicara, ruang di dalam aula api ilahi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya merah yang cemerlang meletus. Beberapa sosok muncul di dalam aula besar. Berdiri di antara mereka, seorang pemuda dengan cepat tersenyum ke arah Moluo. Kamu? Lin? Moluo tercengang saat melihat pemuda itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, kegembiraan segera muncul di wajah Tang Xinlian saat dia berkata, Lindong? Lindong melihat ketiganya di aula besar. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Panatua King Zi, Panatua Moluo, Nona Xinlian, sudah lama. King Zi dan Moluo tersenyum. Setelah itu, dengan ekspresi muram di mata mereka, mereka melihat Master Api dan yang lainnya yang berdiri di belakang Lindong. King Zi berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, beberapa dari mereka seharusnya adalah master kuno yang legendaris, kan? Master kuno? Moluo terkejut. Saat ini, dia juga telah maju ke tahap reinkarnasi. Namun, dia masih tidak dapat memahami Master Api dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia tanpa sadar menampar bibirnya. Mereka memang layak menjadi murid langsung dari leluhur simbol. Kelompok Master Api juga tersenyum ke arah duo King Zi. Namun, sikap mereka tidak tunduk atau sombong. Jelas, mereka tidak bertindak seperti master kuno yang angkuh. Anak kecil, kamu benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi juga. Moluo tiba-tiba memperhatikan Lindong. Kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia berseru. Lindong lalu tersenyum dan berkata, saya telah membuat terobosan belum lama ini. Kamu masih tidak normal seperti biasa. Moluo mendecakkan lidahnya, sementara wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan dia baru bisa maju ke tahap reinkarnasi tahun lalu. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lindong yang hanya pada tahap kematian mendalam ketika dia pergi akan benar-benar mencapai tahap ini juga. King Zi lalu berkata sambil tersenyum, tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia. Itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri. Kemudian, matanya menyapu seluruh tubuh Lindong sebelum dia mengangguk. Sepertinya kamu telah mendapatkan tulang naga primal. Lindong menjawab, ini semua berkat tetua King Zi. King Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua karena kemampuanmu sendiri. Aku juga telah lama mendambakan tulang naga primal. Namun
Saya bahkan tidak berhasil. Lindong tersenyum. Saat ini dia mampu mendeteksi kekuatan Kingzi. Tampaknya dia telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi dan jauh lebih kuat daripada saat Lindong terakhir melihatnya. Sepertinya kekuatan Kingzi juga tumbuh selama 1-2 tahun terakhir. Lindong, apa kamu benar-benar mencapai tahap reinkarnasi? Tang Xinlian berlari turun dari kursi pemimpin. Dia berhenti di depan Lindong sebelum dia mulai mengamatinya. Matanya yang cantik menyimpan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, Ying Wanwan melirik Tang Xinlian yang keren dan mempesona yang mengenakan gaun merah. Setelah itu dia melirik Lindong dengan setengah tersenyum. Lindong tanpa sadar tertawa datar setelah melihat ini. Segera dia mengangguk ke arah Tang Xinlian sebelum dia mulai memperkenalkan orang-orang di belakangnya. Haha, bolehkah aku tahu mengapa kalian semua datang ke Aula Apilahi? Mau Luo penasaran saat dia bertanya tanpa sadar. Bagaimanapun, barisan ini bahkan membuat orang seperti dia terkejut. Itu pasti terkait dengan keributan yang disebabkan oleh Yimo di Laut Setan Kekacauan baru-baru ini, kan? Tang Xinlian tersenyum. Dengan senyum cemerlang di wajahnya, dia melirik Lindong dan berkata, "Jika tebakanku benar, kamu berencana untuk meminta Aula Apilahi kami untuk mengumpulkan banyak faksi di Laut Iblis Kekacauan dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo, benar kan?" Cerdik, Lindong mengangkat ibu jarinya. Yimo terlalu kuat dan hanya satu faksi saja tidak bisa menghentikan mereka. Jika kita membiarkan mereka melanjutkan amukan mereka, Laut Iblis kacau pasti akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, kami ingin meminta Aula Apilahi untuk mengumpulkan faksi dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo di Laut Iblis Kekacauan ini. Aliansi? Moluo terkejut. Dia membelai dagunya dan berkata, "Meskipun Aula Apilahi kami cukup berpengaruh, tidak semua orang akan tunduk kepada kami. Ini karena ada banyak faksi kuat lainnya di Laut Iblis Kekacauan." Lindong menunjuk ke arah kelompok Master Api yang berdiri di belakangnya sebelum dia berkata, "Haha, mereka akan membantu kita untuk meyakinkan faksi-faksi itu." Moluo ragu-ragu sejenak. Setelah itu dia melirik Tang Xinlian dan berkata, "Kamu harus bertanya pada gadis ini. Saat ini dia adalah kepala aula dari Aula Apilahi." Lindong terdiam. Sepertinya orang ini semakin mahir menyingkirkan tanggung jawabnya. Bahkan dia menyerahkan posisi kepala aula kepada Tang Xinlian. Lindong berbalik dan menatap Tang Xinlian. Sementara itu yang terakhir juga menatapnya. Namun matanya yang cerah mempesona dan cantik membuatnya merasa sedikit bersalah. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Apa yang dipikirkan Nona Xinlian?" Tang Xinlian menggunakan tangan seperti batu giok untuk menopang sikunya. Setelah itu dia mengangkat dagunya yang seputih salju dan berkata sambil tersenyum, "Jika kita membentuk aliansi, kita seharusnya bisa menghentikan Yimo di Laut Iblis Kekacauan. Namun sepertinya Aula Apilahi kita tidak akan mendapatkan manfaat. Saat ini kami dapat melindungi diri kami dari Yimo." Lindong tercengang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri bahkan pada saat seperti ini. Ini sepertinya agak tidak pantas. Lagi pula, mengingat kecerdasan Tang Xinlian, tidak mungkin dia tidak tahu bencana besar macam apa yang akan terjadi jika Yimo ini dibiarkan terus mengamuk. "Nona Tang bercanda kepadamu," kata Ying Wanwan. Setelah mendengar ini, Lindong akhirnya melihat ekspresi menggoda di sudut bibir Tang Xinlian. Segera dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Apa kamu tidak tahu bagaimana aku secara pribadi sekarang?" Kemudian Tang Xinlian mengulurkan tangan kecilnya yang halus sebelum dia tertawa dengan santai. "Apa kamu Ying Wanwan? Aku mendengar Lindong menyebutkan tentangmu sebelumnya. Bahkan aku pernah bertanya padanya siapa di antara kita yang lebih cantik." Tubuh Lindong menegang hampir seketika. Dia tercengang saat dia menatap Tang Xinlian yang memiliki ekspresi licik di matanya. "Apakah begitu?" Ying Wanwan tersenyum tipis dan bertanya. "Terus apa jawabannya?" Namun tak lama kemudian mereka mulai penasaran. Dengan ekspresi aneh di mata mereka menatap Ying Wanwan. Jelas bahwa rasa ingin tahu mereka terguncang oleh reaksi yang terakhir. Lindong batuk kering. Pada saat seperti ini, dia harus menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Oleh karena itu, dia langsung memasukkan dirinya di antara mereka berdua sebelum dia berbicara tanpa daya kepada Tang Xinlian. "Aku tidak ingat pernah menyebutkan sesuatu seperti ini. Apakah begitu?" Tang Xinlian mengedipkan matanya. Setelah itu, dia melengkungkan bibir merahnya sebelum dia dengan santai berkata, "Mungkin ingatanku sudah hilang." Lindong kehilangan kata-kata. Wanita memang makhluk yang menakutkan. Dengan senyum mempesona di wajahnya, Tang Xinlian memandang Ying Wanwan dan berkata, "Kamu tidak akan memusuhiku, kan?" Ying Wanwan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Namun ketika dia menoleh, dia memberi Lindong tatapan yang sangat dingin.
dia akhirnya mengetahui berkah besar macam apa yang dinikmati Lindong selama apa yang disebut perjalanan kultivasi di Laut Iblis Kekacauan ini. Baiklah, mari kita fokus pada masalah penting yang ada. Lindong merasa tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memasang ekspresi tegas. Kedua wanita itu tersenyum dengan sadar setelah melihat ini sebelum keduanya akhirnya melunak. Tang Xinlian mengangguk dan melanjutkan, saat ini membentuk aliansi adalah satu-satunya solusi. Menurut informasi yang kami peroleh, wilayah laut tertentu telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh Yimo. Beberapa faksi yang lebih lemah mulai mundur ke wilayah laut yang lebih besar. Jika kita membentuk aliansi untuk melawan Yimo sekarang, itu akan menarik cukup banyak faksi. Namun pada saat itu, banyak faksi akan berkerumun dan aliansi yang terbentuk juga akan menjadi besar dan rumit. Sebenarnya, apakah itu bisa berfungsi dengan baik masih belum jelas. Lindong mengangguk, itu tidak selalu terjadi bahwa lebih banyak lebih baik. Dalam situasi seperti ini, setelah mengumpulkan semua orang, jika tidak ada kontrol yang tepat, itu bahkan dapat menyebabkan situasi memburuk. Meskipun sangat merepotkan, itu seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit berkat kemampuan kepemimpinan Nona Xinlian, kan? Lindong berkata sambil tersenyum. Aku sudah sangat sibuk. Bisakah kamu tidak membuatkan pekerjaan tambahan untukku? Tang Xinlian memutar matanya ke arah Lindong, namun dia menghela nafas tak berdaya setelah dia melihat ekspresi pahit yang terakhir ketika dia berkata, kamu membuatku sangat kesulitan saat kamu tiba. Tang Xinlian melihat kelompok Lindong dan bertanya, untuk membuat perbedaan, kita membutuhkan beberapa faksi terbesar dan terkuat di Laut Iblis Kekacauan untuk bergabung dengan aliansi kita. Di antara suku-suku manusia, kita harus merangkul 10.000 istana surga laut. Mereka adalah faksi tua dan mapan di Laut Iblis Kekacauan dan memiliki reputasi yang kuat. Adapun anggota suku setan laut, klan Paus Sake Abadi adalah suatu keharusan. Bisakah kalian meyakinkan mereka berdua? Master Api berpikir sejenak sebelum dia bertanya, istana surga 10.000 laut ya? Apakah pendiri mereka adalah orang tua 10.000 laut? Apakah dia masih hidup? Tang Xinlian lalu menjawab, iya, namun orang tua 10.000 laut meninggal bertahun-tahun yang lalu ketika dia gagal melewati kesengsaraan reinkarnasi kedua. Kepala mereka saat ini adalah cucunya dan dia seharusnya melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Dia dapat dianggap sebagai salah satu ahli top di Laut Setan Kekacauan. Master Api tertawa. Kalau begitu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Orang tua 10.000 laut pernah menerima beberapa petunjuk dariku. Namun, kata-katanya membuat Lindong terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya orang tidak boleh meremehkan barang antik ini. Serahkan klan Paus Sake Abadi kepadaku. Master Kekacauan tertawa. Di antara anggota suku setan laut, dia dianggap sebagai legenda. Oleh karena itu, sebagai anggota suku, tidak sulit baginya untuk meyakinkan suku setan laut untuk bergabung dengan aliansi mereka. Tang Xinlian mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita umumkan beritanya hari ini. Saya percaya bahwa banyak faksi di dalam Laut Iblis Kekacauan akan dengan cepat mengirim orang-orang mereka. Baiklah, semua orang saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Peristiwa besar ini yang akan mengguncang seluruh Laut Iblis Kekacauan akhirnya diselesaikan. Setelah mereka membuat keputusan, Aula Api Ilahi menjadi sangat sibuk. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar sebelum mereka mulai menyebarkan berita dengan kecepatan yang menakutkan. Mengingat kecepatan mereka, kemungkinan Aula Api Ilahi akan menjadi tempat paling ramai di seluruh Laut Iblis Kekacauan dalam waktu 2 hingga 3 hari. Meskipun dia sudah siap, keributan yang disebabkan oleh aliansi tampaknya telah melebihi harapan Lindong. Hanya dalam 2 hari, berbagai ahli dari seluruh Laut Iblis Kekacauan mulai membanjiri Aula Api Ilahi dengan cara seperti belalang. Di atas sebuah bangunan di dalam Aula Api Ilahi, Lindong melihat tempat seperti kerumunan yang datang dari Cakrawala yang jauh sebelum mereka bergegas menuju kota. Kemudian dia menghela nafas tanpa sadar. Ini memang Laut Setan Kekacauan. Ying Wanduan di belakangnya lalu berkata, mari kita pergi juga. Lindong mengangguk. Segera dia mengayunkan lengan bajunya sebelum cahaya perak melilit mereka berdua. Saat mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan alun-alun besar. Ada kerumunan orang yang berkumpul di alun-alun dan mereka meluas ke batas penglihatan seseorang. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, berbagai faksi di Laut Iblis Kekacauan telah mengirim anggota yang kuat ke Istana Api Ilahi untuk melayani sebagai perwakilan mereka. Ini adalah acara yang sangat besar. Lindong menyeringai saat melihat ini. Tiba-tiba, setelah dia dan Ying Wanduan memasuki alun-alun, suara nyaring dan gembira terdengar dari belakang mereka. Kakak Lindong? Lindong tertegun sejenak. Setelah itu dia berbalik dan melihat sosok putih menerkam dari jauh. Akhirnya dia langsung melompat ke pelukannya.
Sementara itu, kekuatan menakutkan itu menyebabkan tubuhnya bergetar dengan lembut. Lindong buru-buru meraih orang itu dan memeluknya. Setelah itu dia meliriknya dan melihat wajah cantik dan imut muncul di depannya. Lingsan? Lindong tercengang saat melihat wanita muda itu dalam pelukannya. Ternyata dia adalah Mu Lingsan. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang memiliki sepasang kuncir lucu. Namun sampai sekarang, kuncir itu telah menjadi kuncir kuda hitam gelap yang hidup. Sementara itu, tubuhnya yang kecil dan imut berangsur-angsur menjadi proporsional dan dia tidak lagi terlihat kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Hehe, kakak Lindong, ini benar-benar kamu? Mu Lingsan tertawa sambil menarik Lindong. Sementara itu, ada senyum gembira di wajah kecilnya. Jelas dia sangat senang dengan fakta bahwa dia bisa bertemu Lindong di sini. Mengapa kamu di sini? Ketika dia melihatnya, Lindong merasakan kegembiraan di hatinya. Setelah itu, dia menyeringai saat dia menggosok kuncir kuda hitam gelap Mu Lingsan yang sangat hidup. Sebelum dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, gadis kecil dari sebelumnya sudah dewasa. Aku datang dengan kakek dan yang lainnya. Mu Lingsan menggunakan tangan kecilnya yang indah untuk menunjuk ke punggungnya. Di tempat itu, orang bisa melihat dua sosok berdiri di sana. Salah satunya memiliki sosok tinggi dan cukup tampan. Dia adalah kakek ketiga Mu Lingsan, Mulan. Di sebelah kiri Mulan adalah seorang pria tua berambut putih. Dia adalah seorang lelaki tua yang tampak kurus dan dia membelai janggutnya saat dia melihat mereka sambil tersenyum. Panatua Mulan? Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan dan tertawa. Haha, Lindong, sampai sekarang bahkan aku tidak bisa menandingimu. Aku khawatir aku tidak pantas dipanggil sebagai panatua olehmu. Mulan tertawa dan berjalan mendekat. Sementara itu, ada kejutan di matanya saat dia melihat Lindong. Ketika mereka berpisah saat itu, Lindong hanya pada tahap kematian mendalam. Namun sekarang dia bahkan bisa merasakan tekanan dari yang terakhir. Ini saudaraku, Mutian. Salam untuk Panatua Mutian. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Kemungkinan orang tua ini adalah kakek pertama yang disebutkan Mu Lingsan. Fluktuasi yang dipancarkan oleh yang terakhir mengejutkan Lindong. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya adalah seorang ahli puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Mutian tersenyum hangat dan berkata, haha, kamu pasti teman muda Lindong kan? Gadis ini sering membicarakanmu setelah dia kembali dan lumut tumbuh di telinga lamaku setelah mendengarkannya. Lindong menyeringai dan menepuk kepala kecil Mu Lingsan sebelum dia berkata, apakah tetua Mutian di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Mutian tersenyum mengangguk dan berkata, iya, Master Kekacauan turun secara pribadi dan meminta kami untuk melakukannya. Klan Paus Sage Abadi kami tidak berani menghinanya. Kalau begitu, silakan masuk. Ketika Lindong menyadari bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk percakapan, dia tersenyum sebelum memimpin mereka ke alun-alun. Begitu dia memasuki alun-alun, dia mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa banyak ahli telah berkumpul di tempat ini. Sementara itu, dia bisa merasakan bahwa ketika banyak aura terus naik dan berkumpul di langit, bahkan awan di langit pun ikut terhempas. Panatua Mutian, silakan duduk. Segera setelah mereka masuk, anggota Aula Apilahi dengan cepat melangkah maju dan menyambut mereka. Kemudian mereka menempatkan trio Mutian di kursi depan alun-alun. Terbukti, kursi barisan depan hanya ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Semua yang duduk di barisan depan semuanya adalah ahli terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Tepat di depan mereka ada beberapa kursi. Pada saat ini, Master Api dan yang lainnya duduk di atasnya dengan mata tertutup. Sementara itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Sementara mata mereka semua dipenuhi dengan panas dan kegembiraan yang liar. Ayo pergi. Ying Wanwan langsung berjalan menuju kursi paling menarik di tengah. Selain itu, dia juga memegang tangan Lindong. Aku duduk di samping saja. Ketika Lindong melihat bahwa mereka menuju kursi paling menonjol di seluruh alun-alun, dia langsung terbatuk kering. Namun, Ying Wanwan memilih untuk mengabaikannya. Tubuhnya bergerak sebelum dia langsung bergegas menuju kursi itu. Setelah itu, dia duduk dengan ekspresi tenang sebelum dia menyeret Lindong dan memaksanya untuk duduk di sampingnya. Kursi-kursi ini adalah tempat paling menonjol di seluruh alun-alun. Bahkan para ahli puncak di Laut Iblis Kekacauan seperti Mutian tidak memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Namun, seorang pria asing seperti Lindong sedang duduk di atasnya. Ini tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang yang hadir. Segera setelah itu, banyak bisikan diam-diam meletus. Siapa pemuda itu? Apakah ada orang seperti dia di antara 8 master kuno? Kenapa dia tampak sedikit akrab? Sepertinya dia adalah orang yang memenangkan kompetisi di Aula Apilahi saat itu. Namanya Lindong kan? Anak muda itu, dia benar-benar tidak sopan. Beraninya dia menduduki kursi itu. Di sampingnya, Master Api dan yang lainnya perlahan membuka mata mereka.
Sementara itu dengan senyum lembut di mata mereka melihat Lindong yang malu, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Lindong juga telah mendeteksi tindakan mereka. Ketika dia mendengar keluhan dari seluruh alun-alun, dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia tersenyum lembut sebelum dia membanting tangannya dengan lembut di atas meja batu. Segera setelah itu, aura menakutkan menyapu tempat itu dan menyelimuti seluruh alun-alun. Setelah mereka diselimuti oleh auranya yang menakutkan, setiap keluhan tiba-tiba berhenti. Bahkan Mutian dan para ahli puncak lainnya dari Laut Iblis Kekacauan yang duduk di barisan depan semuanya memiliki kejutan besar di mata mereka. Ini karena bahkan mereka merasakan bahaya yang ekstrim ketika melawan aura Lindong. Pemuda ini bukan pria sederhana. Mereka diam-diam bertukar pandang sementara pikiran ini melintas di benak mereka. Pada saat yang sama, mereka benar-benar menghapus jejak keraguan di dalam hati mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.